الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في آية أخرى: وما بكم من نعمة فمن الله. Sadaqallahu sadaqa rasuluh, amma ba'd. Hadirin, mengawali khutbah Jumat kita di siang yang berkah dan cerah ini, mari sama kita kembali bersyukur sekaligus menyadari betul nikmat keislaman kita hari ini. Karena betapa nilai Islam kita adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat lembaran-lembaran sirah nabawiyah, semua para nabi dan rasul dalam dakwahnya selain sangat berharap umatnya masuk agama Allah ini, terutama keluarga kandungnya agar memeluk agama Islam. Tapi ternyata hadirin, tidak semua Allah berikan hidayah Islam kepada keluarga para nabi dan rasul. Kita lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam. Kita tahu beliau sangat berharap ayah kandungnya yang bernama Azar, yang tidak hanya penyembah patung, tapi malah pembuat patung, untuk memeluk agama Allah ini. Tapi tidak Allah berikan hidayah Islam kepada Azar, ayah kandung Ibrahim. Padahal Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pula bagaimana Nuh alaihissalam. Bahkan dalam Quran disampaikan dalam dakwahnya yang cukup panjang, alfa sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, sangat berharap umatnya, bahkan keluarga kandungnya untuk memeluk agama Allah ini. Tapi ternyata putra sulungnya yang bernama Kan'an, tidak Allah berikan hidayah Islam kepada darah daging Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita lihat kemudian pamannya Abu Thalib, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah darah daging Rasul, paman Rasul, backing dalam dakwah Rasul, mensupport dakwah Islam Rasul. Tapi ketika sakratul maut, Nabi sangat berharap, ucapkanlah paman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi lagi-lagi tidak Allah berikan hidayah yang agung itu kepada bahkan darah daging Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, maknanya kita yang hari ini Islam, Allah berikan Islam tanpa kita minta. Dan Allah berikan nikmat itu kepada kita yang tidak diberikan kepada ayahnya Ibrahim, anak kandungnya Nuh, dan paman kita Nabi Muhammad SAW. Padahal hadirin, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan seorang ayah yang anaknya Rasul. Artinya anak kita bukan Nabi. Kita juga bukan seorang anak yang ayahnya Nabi. Artinya ayah kita bukan Nabi. Kita juga bukan seorang paman yang ponakan kita adalah Nabi. Maknanya ponakan kita bukan Nabi. Tapi tetap Allah berikan hidayah Islam kepada kita. Maka wajar kalau kemudian Islam inilah menjadi satu-satunya nikmat terbesar dan teragung sepanjang sejarah nikmat yang ada di alam ini. Kalau sudah begitu kata Allah dalam Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau sudah Islam, pastikan diri kalian, keluarga kalian, keturunan kalian, anak menantu kalian tetap Islam, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kita tidak boleh berhenti Islam kita di titik ini. Mesti kita tingkatkan menjadi iman dan takwa. Jangan sampai kata Allah dalam Quran yang diabadikan perkataan orang-orang Arab Badui. Mereka mengatakan waqalatil a'rabu amanna. Wahai Nabi, kata Arab Badui, kami telah beriman. Allah katakan belum, kalian masih Islam. Kenapa? Karena Islam itu belum masuk, belum merasuk ke dalam hati sama baru kalian. Kalian hanya mengucap syahadat tapi belum kalian buktikan dengan amal soleh. Maka pesan khutbah kita di awal ini adalah mari kita tingkatkan Islam kita menjadi iman dan takwa. Karena hadirin, kalau kita baca dalam surah Mutaffifin ayat 6, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hadirin, kita pasti akan berdiri di hadapan Rabbul Jalil di hari kiamat. Tidak ada yang lewat, tidak ada yang lolos. Semua kita pasti akan berdiri di hadapan Rabbul Jalil, Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Maka tidak ada bekal yang terbaik ketika kita berdiri gemetar di pengadilan Allah yang maha benar. Semua akan terlihat baik yang jelas maupun yang samar. Kata Allah, wa tazawwadu, berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, ternyata selain ada rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, dan rukun-rukun lainnya, ada juga ternyata rukun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syukur yang kita panjatkan setiap hari ini tidak akan diterima Allah kecuali memenuhi 3 rukun ini, 3 syarat syukur ini. Yang pertama, hadirin, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin dan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Minhajul Qasidin. Yang pertama, rukun syukur, syarat syukur yang pertama adalah hati kita mengakui bahwa semua fasilitas nikmat yang melekat dalam diri kita itu murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, kata Allah, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat memiliki pekerjaan yang layak, nikmat dapat jabatan amanah, itu murni mesti di hati kita akui adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ketika beliau mampu memerintahkan pasukannya, bala tentaranya, para pembantunya untuk membawa singgasana Ratu Bilqis ke hadapannya. Ketika ditanya kepada beliau, wahai Sulaiman, dari mana kemampuanmu ini? Dengan tawadhu beliau katakan, haza min fadli rabbi. Ini murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak katakan, karena aku raja, aku memimpin, aku punya pasukan jin, aku punya mengerti bahasa, tidak. Tapi tetap beliau dengan tawadhu, dengan rendah hati mengatakan, ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar juga dari Zulkarnain. Allah abadikan dalam surah Al-Kahfi. Ketika beliau mampu membangun tembok raksasa yang terbuat dari besi dan tembaga untuk menghadang pasukan Ya'juj dan Ma'juj sampai mereka nggak bisa naik dan nggak bisa menembus tembok itu, dikatakan kepada beliau, wahai Zulkarnain, dari mana ini semua? Beliau lagi-lagi dengan tawadhu mengatakan, haza rahmatun mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jangan sampai kita seperti sepupunya dari Musa alaihissalam. Beliau beriman, hafal Taurat. Kalau baca Taurat orang akan terkesima dengan suara merdunya. Allah kasih harta yang bergelimang banyaknya. Dia adalah Qarun. Ketika Allah uji dengan nikmat itu, lalu dia ujub, terpukau, terpesona dengan capaian-capaian hidupnya. Ketika ditanya, wahai Qarun, dari mana semua ini? Dengan congkak dia mengatakan, ala ilmin indi. Ini semua adalah pikiranku,
hasil ilmu pengetahuanku. Maka dengan nasib beliau, Qarun beserta hartanya Allah tenggelamkan. Hadirin, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mengakui nikmat Allah itu murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahmatullah. Yang kedua, rukun syukur kedua, syarat syukur agar diterima Allah adalah setelah hati kita akui, kemudian lisan kita basahi dengan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, siapa yang di pagi hari mengucapkan lafaz Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wal syukr, maka kata beliau sudah terpenuhi syukur sepanjang hari. Kalau dibaca sore maka telah terpenuhi syukur sampai besok pagi. Artinya lisan kita lebih banyak menyebut pujian Allah, lebih banyak menyebut nikmat Allah daripada keluhan hidup. Inilah kemudian kenapa ketika ditanya Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam sampai istri mengatakan, wahai Ayub suamiku, berdoalah kepada Allah untuk kesembuhan penyakitmu yang mengerikan ini. Dalam kitab Qasasul Anbiya mengerikan Nabi Ayub sakitnya, dagingnya berjatuhan, tinggal tulang sama syaraf, diusir dari kampung, dikerumuni lalat. Kemudian ditanya, kenapa engkau berdoa? Wahai suamiku, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah? Perhatikan hadirin apa kata Nabi Ayub. Wahai istriku, aku malu kepada Allah. Karena kalau ku hitung-hitung, masih jauh lebih lama aku sehat daripada sakit. Artinya dia lebih banyak mengingat kenikmatan Allah daripada keluhan-keluhan hidup kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir, rukun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita akui hati kita basahi lisan kita, maka yang terakhir pastikan semua nikmat yang melekat dalam diri kita itu kita gunakan untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, satu kali Aisyah menyaksikan Rasul berdiri lama sekali dalam tahajud malamnya, dalam qiyamul lailnya. Bahkan dalam riwayat sampai hatta tatafakkar aqdamah, sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya dengan penasaran, wahai suamiku, wahai Habibullah, untuk apa lagi mengerjakan amalan seperti ini? Bukankah dosamu yang telah lalu dengan akan datang Allah ampunkan? Perhatikan apa kata Rasul, wahai Aisyah, afala akunu abdan syakur, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Mudah-mudahan kita semakin bijak, semakin cerdas mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3 rukun syukur ini kita lakukan, maka berlakulah ayat la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti Allah akan tambah. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau sebaliknya kalian kufur, tidak pernah mengakui nikmat Allah, tidak gunakan nikmat itu kepada kebaikan, maka siap-siap azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi dzil minnati wan ni'mah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah hudatul ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في الكتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين وجعلنا من عبادك المتقين. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمر في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في الغزة وفي رفح وفي فلسطين وفي كل مكان والزمان وأنت خير الناصرين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.